Oke, baik. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi dengan NIM 240601221401111 dari Informatika angkatan 2022. Oke, baik. Jadi di sini saya akan melakukan presentasi kegiatan pengujian perangkat lunak saya dengan kelompok saya. Yang pertama saya akan jelaskan deskripsi perangkat lunaknya. Untuk perangkat keras saya menggunakan laptop dengan standar AMD Ryzen 7 dengan RAM 8 GB. Untuk perangkat lunaknya saya menggunakan sistem operasi Windows 11. Untuk browser webnya saya menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan untuk web server saya menggunakan SAMPP dan PHP. Untuk database-nya saya menggunakan SQLite 3, atau Tree. Untuk toolsnya saya menggunakan toolsnya kebetulan saya menggunakan Blackbox Editor Data Tools. Oke, sekarang saya akan lanjut ke dokumen rencana pengujian. Oke, jadi di sini saya mendapatkan pengujian integrasi. Ya, jadi pengujian integrasi antar modul atau dan dengan menggunakan metode black box. Untuk penanggung jawab saya sendiri dan saya melakukan pengujian di tanggal 21 Juni 2025. Tujuan dari pengujian ini memastikan modul-modul dapat berkomunikasi dan bertukar data dengan benar secara fungsional. Untuk skenario pertama, yaitu alur transaksi inti dan dampaknya. Tata cara pengujian, memvalidasi alur penjualan dari awal hingga akhir dan dampaknya pada stok dan laporan. Untuk langkah-langkah pengujian yang pertama, admin login, memeriksa stok awal kopi, ya seharusnya adalah 10. Setelah itu kasir login, melakukan transaksi penjualan dengan 2 produk kopi. Untuk yang ketiga, admin login kembali dan memeriksa halaman produk dan halaman laporan. Kriteria penerimaan, yang pertama, stok kopi di halaman produk berukuran bumi 8. Yang kedua, laporan transaksi admin mencatat penjualan 2 produk kopi oleh kasir tersebut. Selanjutnya yaitu skenario kedua. Jadi di skenario kedua ini adalah siklus hidup dan perubahan data master. Yang pertama, tata cara pengujiannya menguji fungsi, tambah, dan edit untuk produk dan kasir dalam satu alur terintegrasi. Untuk langkah pengujiannya, yang pertama, admin login, membuat produk baru yang bernama ST, dan kasir baru bernama kasir tes. Yang kedua, admin mengubah harga ST dan mengubah password kasir tes. Dan yang ketiga, kasir tes mencoba login dengan password lama yang output source gagal. Lalu setelah itu login dengan password baru yang output itu berhasil. Yang keempat, akun kasir tes akan membuka halaman transaksi dan memeriksa harga ST. Kriteria penerimaannya, yang pertama login dengan password lama harus gagal. Setelah itu login dengan password baru, outputnya berhasil. Untuk yang kedua, harga ST yang dilihat oleh kasir yang dilihat oleh kasir adalah harga baru setelah diedit oleh admin. Kita lanjut ke skenario 3. Jadi di skenario 3 ini yaitu alur penghapusan data dan validasi riwayat. Tata cara pengujiannya, validasi fungsi hapus dalam kurung produk dan transaksi dan memastikan riwayat transaksi kasir berfungsi dengan benar. Untuk langkah pengujiannya, yang pertama, kasir login, melakukan transaksi, lalu memeriksa halaman data transaksi untuk melihat riwayat pembeliannya. Yang kedua, admin akan login, menghapus produk yang baru dijual, dan menghapus transaksi dari laporan utama. Dan yang ketiga, kasir akan login kembali dan memeriksa halaman produk serta halaman riwayat transaksinya. Kriteria penerimanya, yang pertama, halaman riwayat kasir menampilkan data transaksi setelah dikeluar. Yang kedua, setelah dihapus oleh admin, produk dan transaksi tersebut hilang dari pandangan kasir. Dan terakhir, skenario 4, yaitu validasi batasan sistem dan penghapusan akun. Tata cara pengujiannya, menguji validasi stok di antar muka dan memastikan penghapusan akun kasir berfungsi dengan baik atau sempurna. Untuk langkah-langkah pengujiannya, yang pertama, admin akan menyetel stok teh yang tadinya 3 akan menjadi 1. Setelah itu, yang kedua, kasir login mencoba menambahkan 2 produk teh untuk dicek out. Dan yang ketiga, admin login kembali dan menghapus akun kasir tersebut. Yang keempat, mencoba login lagi dengan akun kasir telah dihapus. Untuk kriteria penerimaannya, sistem harus menampilkan alert stok tidak mencukupi dan mencegah penambahan item kedua. Yang kedua, login dengan akun yang telah dihapus seharusnya outputnya gagal.
Untuk alat pengujiannya, kami di sini menggunakan black box. Dan untuk hasil pengujian, kita akan lihat di isi laporan pengujian. Jadi di hasil laporan pengujian saya, sebelum saya akan menjelaskan pengujian integrasi dengan pengujian integrasi fungsional dengan menggunakan metode black box. Pengujian integrasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap modul dalam sistem KVPOS dapat berinteraksi dan bertukar data secara fungsional dengan benar. Metode yang digunakan adalah pengujian black box, di mana proses pengujian dilakukan berdasarkan alur input-output tanpa memeriksa kode program. Seluruh skenario diuji secara manual, mengikuti urutan proses penggunaan normal oleh admin dan kasir mulai dari pengolahan produk, transaksi penjualan, pengolahan akun, hingga validasi terhadap laporan dan stok. Setiap langkah pengujian dicatat dalam bentuk tabel untuk menunjukkan keberhasilan dan konsistensi antar modul yang terintegrasi. Untuk di tabel hasil pengujian, di sini ada ID hasil uji, nama pengujian, deskripsi skenario, tujuan pengujian, hasil yang diharapkan atau output, dan status. Jadi untuk ID kasus uji INT 01 INT integrasi, jadi saya akan menyebutkan integrasi pertama, nama pengujian adalah pengecekan stok. Deskripsi skenario, admin akan memeriksa stok awal pada produk kopi, yaitu adalah 10 stok. Tujuan pengujiannya memastikan apakah stok benar 10 atau tidak. Hasil atau output yang diharapkan adalah stok kopi memang benar 10. Untuk status yang sudah kita uji menggunakan metode black box itu berhasil dan dinyatakan status lulus. Untuk integrasi kedua, nama pengujian adalah transaksi penjualan. Deskripsi skenario di sini, kasir akan check out dua produk kopi. Tujuan pengujiannya memastikan produk berhasil di check out apa tidak. Hasil atau output yang diharapkan, produk berhasil di check out. Dan untuk untuk outputnya memang benar, produk berhasil di check out dengan menggunakan metode black box dan jadi dinyatakan berhasil dan status lulus. Untuk integrasi yang ketiga, nama pengujiannya periksa hasil transaksi dan stok. Untuk deskripsi skenario-nya, admin akan cek apakah stok berkurang dan ada transaksi pembelian. Tujuan pengujian tersebut memastikan apakah fitur berhasil atau tidak. Hasil atau output yang diharapkan, stok menjadi 8 dan ada laporan transaksi. Setelah kita melakukan pengujian dengan metode black box, dinyatakan berhasil, stok menjadi 8 dan ada laporan transaksi, maka dinyatakan status lulus. Untuk integrasi yang keempat, nama pengujiannya membuat produk baru, deskripsi skenario, admin membuat produk baru bernama ST dan akun kasir. Tujuan pengujian tersebut, apakah produk berhasil ditambah? Hasil atau output yang diharapkan, produk berhasil ditambahkan, dan kasir tes berhasil ditambahkan. Jadi, dalam pengujian dengan metode black box dinyatakan berhasil dengan status berarti lulus. Untuk integrasi yang kelima, nama pengujiannya merubah harga produk. Untuk deskripsi skenario, admin akan merubah harga produk ST. Tujuan pengujiannya, apakah merubah harga berhasil atau tidak? Hasil atau output yang diharapkan adalah harga ST menjadi 8.000. Setelah kita melakukan pengujian dengan metode black box, hasil dinyatakan berhasil dan status lulus. Untuk integrasi yang keenam, mengganti password kasir tes. Deskripsi skenario ini, admin akan mengganti password kasir tes yang tadinya 123 menjadi 1234567. Tujuan pengujian ini adalah apakah mengganti password berhasil atau tidak. Hasil dan output yang diharapkan, password berhasil login dengan 1234567. Setelah kita melakukan pengujian dengan metode black box, hasil dinyatakan berhasil dengan status lulus. Untuk integrasi yang ketujuh, nama pengujiannya adalah mencoba login password lama. Deskripsi skenario-nya, kasir tes akan login dengan password lama. Apakah login dengan password lama akan berhasil atau tidak? Jadi, untuk hasil atau output yang diharapkan adalah login gagal. Setelah kita melakukan pengujian dengan metode black box, dinyatakan berhasil dengan status lulus. Untuk integrasi ke-8, nama pengujiannya adalah kasir cek harga yang dirubah. Deskripsi skenario-nya adalah kasir akan meriksa apakah harga berhasil berubah atau tidak. Tujuan pengujian ini, apakah harga yang dirubah oleh admin berhasil atau tidak. Jadi
hasil atau output yang diharapkan adalah harga berhasil menjadi 8.000. Setelah kita lakukan pengujian dengan metode black box, dinyatakan berhasil dengan status lulus. Integrasi ke-9 yang pengujiannya adalah cek riwayat transaksi. Dengan deskripsi skenario-nya, kasir akan melakukan transaksi dan melihat apakah ada riwayat apa tidak di data transaksi. Tujuan pengujian ini, apakah pembelian dilakukan dengan berhasil atau tidak. Jika tidak, akan ada riwayat atau laporan pembelian. Untuk hasil dan output yang diharapkan, terlihat riwayat transaksi di data transaksi. Setelah kita melakukan pengujian dengan metode black box, dinyatakan berhasil dengan status lulus. Untuk integrasi yang 10, nah pengujiannya adalah hapus produk baru dan hapus transaksi. Deskripsi skenario-nya, admin akan melakukan penghapusan hashtag dan menghapus transaksi pembelian hashtag. Tujuan dari pengujian ini, apakah yang dilakukan oleh admin berhasil atau tidak? Output atau hasil yang diharapkan, ST berhasil dihapus di data produk dan riwayat transaksi berhasil dihapus. Setelah kita melakukan pengujian dengan metode black box, dinyatakan berhasil dengan status lulus. Untuk integrasi yang 11, pengujiannya adalah pengecekan kasir. Dengan deskripsi skenario, kasir akan meriksa halaman produk dan riwayat apakah masih ada produk tersebut atau tidak. Untuk tujuan pengujian ya, penghapusan produk dan riwayat apakah sudah berhasil atau tidak. Dan output atau hasil yang diharapkan, ST tidak ada di halaman produk dan transaksi tidak ada di riwayat. Setelah kita melakukan pengujian dengan metode black box, dinyatakan berhasil dengan status lulus. Kita akan lanjut ke integrasi ke-12 dengan pengujian pengurangan stok. Deskripsi skenario-nya, admin akan mengurangi stok teh menjadi 1. Sebelumnya, stok teh adalah 3. Tujuan pengujian ini, stok berhasil dirubah menjadi 1. Output atau hasil yang diharapkan itu adalah stok teh memang 1. Dan setelah kita melakukan pengujian metode black box, dinyatakan berhasil dengan status lulus. Kita akan lanjut ke integrasi ke-13, yaitu nama pengujiannya kasir cekat produk. Untuk deskripsi skenario-nya, kasir akan cekat 2 produk teh. Dengan tujuan pengujiannya adalah apakah teh 1 stok berhasil di check out dengan 2 stok teh. Untuk hasil atau output yang diharapkan, akun check out gagal dilakukan. Setelah kita melakukan pengujian dengan metode black box, dinyatakan berhasil dengan status lulus. Untuk integrasi ke-14, nah pengujiannya adalah hapus akun kasir tes. Deskripsi skenario-nya adalah admin akan menghapus kasir tes. Tujuan dari pengujian ini, apakah penghapusan dilakukan admin berhasil atau tidak. Untuk hasil atau output yang diharapkan, akun berhasil dihapus. Setelah kita melakukan pengujian dengan metode black box, dinyatakan berhasil dengan status lulus. Untuk integrasi ke-15, login dengan akun kasir tes. Jadi deskripsi skenario-nya adalah mencoba login dengan akun kasir tes yang sudah dihapus. Untuk tujuan pengujiannya adalah apakah login dengan akun terhapus masih bisa dilakukan atau tidak. Untuk hasil atau output yang diharapkan, itu adalah login gagal. Setelah kita melakukan pengujian dengan metode black box, login gagal dan dinyatakan berhasil untuk status lulus. Jadi itu adalah isi laporan hasil pengujian dari pengujian integrasi yang sudah saya buat dengan metode black box. Jadi dari laporan pengujian seluruh yang sudah kita lakukan, di sini ada rekomendasi dari semua hasil yang sudah kita lakukan atau sudah kita uji, kita jadikan satu berdasarkan selama proses pengujian. Berikut adalah rekomendasi perbaikan yang diurutkan berdasarkan prioritas. Untuk di dalam pengujian integrasi dari saya tidak ada permasalahan atau tidak ada rekomendasi yang sudah saya lakukan pengujian. Dari yang sudah saya uji dengan metode black box, semua fitur atau elemen berfungsi dengan baik. Maka dari itu saya tidak memberikan rekomendasi untuk pengujian integrasi dengan metode black box. Jadi itu saja presentasi pengujian uji perangkat lunak menggunakan
web Perfect Itu saja dari saya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kata atau beberapa ucapan yang terbelibet atau bagaimanapun. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.